kami dari Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Kenalin, aku Nela, Aku Erinda. aku Fitri. Di sini kita bakalan buat video tentang mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur. Nah, isi videonya itu apa sih? Yaitu tentang postmodern in contextualism. Tunggu. Postmodern itu apa sih? Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita bakal bahas apa sih postmodern itu. Jadi, postmodern adalah sebuah paradigma yang muncul karena sebuah kritik mengenai arsitektur yang berkembang pada awal abad ke-20. Postmodern sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam mengungkap gagasan, pemikiran, aliran, atau gerakan yang datang dari pemikir yang keberadaannya mempengaruhi perkembangan kebudayaan serta kehidupan manusia pada abad ke-21. Wah, keren banget ya. Tapi ngomong-ngomong, di bidang arsitektur ada tokoh terkenalnya nggak sih? Ada dong. Wah, siapa tuh? salah satu tokoh terkenal di bidang arsitektur yaitu Vitruvius. Vitruvius atau dengan nama lengkap Marcus Vitruvius Polio bersumber pada Wikipedia. Beliau lahir pada perkiraan tahun 80 hingga 70 sebelum Masehi dan meninggal setelah 15 sebelum Masehi. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku De Architectura, yang dikenal sebagai 10 buku-buku tentang arsitektur. Buku ini ditulis dalam bahasa Latin. Di dalam buku De Architecture, ini menyebutkan bahwa struktur harus menunjukkan 3 kualitas, yaitu firmitas, utilitas, dan venustas. Wah, keren banget ya Vitruvius. Iya dong, bahkan 3 struktur itu dijadikan satu buat patokan sebagai bangunan agar bisa digunakan dengan baik. Tapi tunggu dulu deh. Kan ada firmitas, ada utilitas, sama venustas. Nah, itu apa sih? Terus jelasin dong, soalnya kan itu kayak bahasanya bukan bahasa Indonesia. Iya bener banget, itu emang bukan dari bahasa Indonesia, Melainkan dari bahasa Latin. Jadi, firmitas itu soliditas yang artinya berhubungan dengan ketahanan bangunan ketika sudah difungsikan. Lalu, utilitas artinya fungsi, yang artinya desain yang dihasilkan harus berfungsi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan yang terakhir yaitu venustas, atau keindahan. Nah, Vitruvius sendiri berpendapat bahwa keindahan universal dapat dipelajari dari alam. Gimana? Keren banget kan? Wah, iya, tapi dari ketiga komponen itu mana menurut kalian yang penting banget digunain di bangunan arsitektur? Menurutku sih ya, itu utilitas sih. Soalnya kalau kita buat bangunan tapi nggak ada fungsinya tuh kayak sia-sia gitu loh. Terus selain itu, arsitektur itu harus mempunyai fungsi praktis. Jadi udah pasti fungsi itu paling penting dong. Oh iya, satu lagi. Fungsi itu ibarat alasan dibuatnya suatu bangunan. Jadi sebelum bikin desain bangunan, kita harus tahu fungsinya untuk apa dulu. Jadi gak asal bikin. Wah, berarti emang ya kalau misal kita mau membuat bangunan arsitektur itu harus berpikir kritis banget ya. Iya dong, apalagi kalau bikin bangunan yang multifungsi. Tunggu, jadi arsitektur itu harus multifungsi? Iya dong, arsitektur itu harus multifungsi. Kenapa? Karena aspek fungsionalitas adalah hal wajib yang diterapkan dalam setiap pembangunan bangunan. Seseorang membangun rumah tidak hanya soal untuk berlindung agar terhindar dari panas dan hujan saja, namun juga melibatkan fungsi kenyamanannya. Banyak sekali kebutuhan yang ingin dijawab sang pemilik dengan menciptakan bangunan yang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, menjadi tugas penting bagi suatu perencanaan arsitektur bangunan untuk menciptakan suatu desain bangunan yang memiliki fungsi utama sesuai kebutuhan pemiliknya. Namun, dalam pengembangannya, para tokoh arsitektur mengembangkan pemikiran multifungsi dalam dunia perancangan arsitektur. Perancangan yang baik seharusnya menyertakan desain bangunan yang multifungsi, di mana tidak hanya untuk fungsi perlindungan, namun juga memiliki fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu,
Fungsi apa saja selain fungsi perlindungan yang perlu diperhatikan dalam membuat rancangan bangunan? Berikut yaitu fungsi-fungsi bangunan yang perlu diperhatikan dalam desain bangunan. Yaitu bangunan yang bisa mengontrol kondisi perubahan iklim. Hal ini dikemukakan oleh Geoffrey Broadbent yang mengatakan bahwa bangunan adalah penyaring kondisi di luar dengan kegiatan yang kita lakukan di dalam bangunan tersebut. Oleh karenanya, perlu ditentukan penataan antar ruangan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dengan kondisi alam yang mempengaruhinya. Fungsi penyaringan lingkungan sebagai physical control, di mana peranan bangunan harus bisa mengontrol udara, temperatur, kelembapan, curah hujan, angin, dan lain-lain. Selain mengontrol iklim, suatu bangunan juga perlu mengatur cahaya, bau, dan kebisingan. Ancaman eksternal lainnya yang perlu disaring oleh sebuah bangunan adalah debu, serangga, asap, hingga zat radioaktif yang bisa saja mengancam penghuninya. Bangunan harus menjadi simbol dari kegiatan-kegiatan di dalamnya, atau bahkan bangunan itu sendiri sebagai simbol atas realitas tertentu seperti budaya dan agama tertentu. Oleh karena itu, bangunan perlu menjadi identitas atas kegiatan yang ada di dalamnya. Keduanya mengatakan bahwa suatu bangunan perlu memiliki cultural symbolization atau melambangkan sebuah budaya tertentu. Arsitektur adalah sebuah objek budaya yang juga merupakan hasil karya manusia dan dibuat untuk manusia juga. Kalau multifungsi harusnya fungsinya nggak cuma satu dong. Pasti ada beberapa. Ya, ada 5 jenis fungsi di arsitektur. Di antaranya yaitu 1. Kegunaan dan fungsi pengguna. Fungsi dapat merujuk pada tujuan penggunaan dan aktivitas. Singkatnya, inilah yang disebut oleh para arsitek sebagai program. Ini adalah fungsi sisi kemanusiaan yang beroperasi dari dalam keluar. 2. Fungsi teknis. Sistem struktural dan mekanis sangat penting untuk fungsi arsitektur. Sistem ini pada gilirannya merespons kendala lokasi, program, dan teknologi bangunan yang tersedia. Arsitek harus memiliki pemahaman yang jelas tentang proses fisik yang mendasari konstruksi dan pengoperasian bangunan itu sendiri. Lalu yang ketiga, fungsi lingkungan hidup. Fungsi arsitektur juga dapat dipertimbangkan dari luar ke dalam, sebagai respons terhadap lingkungan dan konteks. Sistem penutup bangunan bertindak untuk memodulasi efek matahari, hujan, debu, dan elemen lainnya. Selubung bangunan yang canggih dapat mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan interior yang nyaman dan menurunkan biaya pemeliharaan bagi pemiliknya. Dalam hal ini, desain fungsional selaras dengan desain berkelanjutan. Yang keempat adalah fungsi ekonomi. Bangunan yang optimal secara fungsional adalah investasi yang baik bagi organisasi besar dan pemilik individu. Dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka panjang klien kami berupaya untuk mendapatkan bahan bangunan yang tersedia secara lokal, menyederhanakan proses konstruksi, memaksimalkan ruang lantai yang dapat digunakan, meningkatkan kinerja termal, menyederhanakan aktivitas pemeliharaan dan pembersihan, dan mengambil tindakan lain yang dirancang untuk mengurangi biaya seumur hidup dan meningkatkan efisiensi operasional. Pada tingkat ini, fungsi diterjemahkan langsung ke logika bisnis. Yang kelima yaitu fungsi simbolis. Beberapa jenis fungsi tidak dapat diukur atau dinyatakan dalam istilah instrumental, namun tidak dapat diabaikan. Hal ini terjadi pada proyek-proyek sipil dan budaya yang dimaksudkan untuk mewujudkan sejarah, nilai-nilai, dan identitas suatu komunitas atau bangsa. Sebuah kedutaan, misalnya, mewakili satu negara bagian ke negara bagian lainnya.
ruang publik yang luas, dan bangunan keagamaan berfungsi untuk menyatukan orang-orang dan dengan demikian mewujudkan gagasan persatuan sosial. Jadi, fungsi dalam arsitektur memiliki banyak arti ya. Melihat kembali Vitruvius, menjadi jelas bahwa kegunaan seringkali dikaitkan dengan nilai inti lainnya, yaitu daya tahan dan keindahan. Fungsi penggunaan atau program dapat berubah seiring berjalannya waktu. Namun, bangunan yang baik dapat disesuaikan dengan jenis penggunaan baru, sehingga memperpanjang kegunaan dan daya tahannya. Dan jika sebuah karya arsitektur dianggap indah atau setidaknya menyenangkan, maka pemilik dan penggunaannya akan cenderung merawatnya dari generasi ke generasi sehingga memperpanjang umur fungsinya. Desain yang fungsional harus menyelaraskan penggunaan manusia dengan proses material dan lingkungan, sehingga seluruh bagian bangunan dari detail terkecil hingga rencana keseluruhan bekerja secara harmonis. Bangunan dipandang perlu untuk bisa mengubah perilaku seseorang di dalamnya. Oleh karena itu, perlu desain ruang interior yang bisa mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Pengubah perilaku ini bisa dilakukan dengan menciptakan benda-benda interior tertentu yang mempengaruhi perilaku seseorang. Suatu bangunan perlu memperlihatkan fungsi estetika. Setiap manusia memiliki fitrah, sebuah perasaan di dalam dirinya. Perasaan senang akan keindahan alamiahnya yang selalu ingin dirasakan oleh setiap orang. Berbicara mengenai desain bangunan, maka akan menjadi nilai tambah jika bangunan tersebut memperhatikan kesan keindahan yang bisa ditunjukkan dengan pola garis, hiasan, bahkan pewarnaan bangunannya. Bangunan bisa menjadi ekspresi statis, kelompok, institusi, atau perkumpulan tertentu. Misalkan saja, bangunan istana kerajaan tentu akan dibuat dengan ukuran besar dan desain yang mewah dengan pilar-pilar dan pintu-pintu yang besar. Hal itu didasarkan atas manifestasi dari status sosialnya. Suatu bangunan dibangun untuk menunjukkan status pemiliknya. Namun, status yang seperti apa? Itu tergantung dari kondisi kemasyarakatannya. Tidak selalu seseorang yang memiliki status yang tinggi bisa digambarkan dengan kondisi rumah dengan ukuran yang besar. Sehingga standar desain arsitektur suatu bangunan tergantung nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kondisi bangunan akan mempengaruhi rasa dan emosi dari penghuninya. Penyakit-penyakit psikologis bisa ditimbulkan dan bahkan dihilangkan dengan kondisi bangunan yang ditempatinya. Ketika kita berada dalam ruangan yang nyaman dan bersih, tentu kita akan lebih tenang dan mampu untuk mengontrol emosi kita. Pemenuhan fungsi psikologis ini menuntut adanya pengaturan pewarnaan, penataan ruangan, sistem sirkulasi udara, dan material yang dipilih. Pengekspresian adalah bentuk pengungkapan dalam berbagai identitas diri seseorang. Kebutuhan aktualisasi yang pasti dimiliki oleh setiap orang membuatnya memiliki ekspresi yang berbeda-beda dalam mengaktualisasikan dirinya. Bangunan sebagai objek ekspresi harus bisa mewakili identitas diri pemiliknya. Bentuk ekspresi ini tertuang dalam warna yang digunakan, tekstur setiap unsur bangunan, dan juga norma-norma yang dimiliki penghuninya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah arsitektur itu harus selalu multifungsi, karena ada banyak aspek yang terjadi di dalam kehidupan. Dan desain arsitektur dibuat untuk dapat memenuhi aspek-aspek tersebut, supaya siapapun yang akan tinggal nanti bisa menjalani kehidupan dengan nyaman dan tentram. Desain yang multifungsi juga lebih bertahan lama daripada bangunan yang hanya mempunyai satu fungsi saja. Sehingga dapat disimpulkan bangunan arsitektur itu harus selalu multifungsi.
Terus ada gak contoh dari bangunan-bangunan yang menggunakan multifungsi tersebut? Ada dong. Nih, aku kasih contoh. Ada Neo Soho Podomoro City. Bangunan multifungsi ini dikembangkan oleh Agung Podomoro Land dengan menghadirkan area tempat tinggal yang mewah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern. Neo Soho Podomoro City memiliki fungsi bangunan sebagai gedung kantor di tengah perkotaan. Selain itu, kawasan ini juga dikelilingi dengan pusat perbelanjaan yang lengkap.